Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, duduk anak-anakku, duduk. Yang lebih, bagaimana sudah siap untuk belajar pada kesempatan hari ini? Ya. Ya, baik. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian semua? Sehat. Alhamdulillah. Kita syukurin ya kesehatan pada kesempatan pagi ini. Kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai belajar pembelajaran pada kesempatan hari ini, kita baca al-asmaul husna dulu ya. Ketua kelas untuk dibimbing baca al-asmaul husna. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi pembelajaran dimulai, mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doanya ya. Kepada Jibatin silakan di depan. Jadi memimpin doa bersama. Silakan. Angkat tangannya semua. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebelum pada inti pembelajaran bahwa kita belajar tentang Al-Quran dan Hadis. apa Al-Quran itu? Al-Quran itu adalah kalam Allah atau wahyu Allah yang disampaikan kepada malaikat Jibril melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Itu namanya wahyu. Kemudian kalau hadis itu adalah murni perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anakku pada kesempatan kemarin pertemuan yang kemarin sudah disampaikan bahwa pertemuan selanjutnya pada kesempatan kali ini adalah materinya substansinya yang kita bahas tentang kehidupan sementara, kehidupan dunia yang sementara, dan membahas tentang kehidupan yang kekal merupakan kehidupan akhir. Ini sesuai lah. Pokoknya adalah tentang menyikapi kehidupan dunia yang sementara dan akhirat yang kekal untuk mewujudkan semangat etos kerja dan ibadah seperti dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai ayat 11. Baik, maka dari itu kami mohon untuk mempelajari pelajaran ini yang sudah disampaikan tentang ini, mohon dibuat kelompok ya, dibuat 3 kelompok untuk apa pengertian anak-anakku tentang kehidupan sementara dunia dan kehidupan akhirat yang kekal. Apa pengertian yang anak-anakku ketahui tentang ini? Nanti ditulis ya, buat sebagian untuk di kelompok. Tapi anak-anakku tahu tentang kehidupan dunia yang sementara dan akhirat yang kekal. Apa yang Anda ketahui ini tentang ini? Ditulis ya. Silakan. Bagaimana? Anak-anakku sudah selesai? Sudah? Belum. Silakan. Tinggal 3 menit lagi ya. 3 menit lagi. Gimana? Sudah selesai? Sudah ya? Sudah? Sudah? Kalau sudah, coba kembali lagi. Sudah ya? Sudah. Anak-anakku sudah mengerjakan tentang apa yang anak ketahui dalam kehidupan yang sementara di dunia dan kehidupan di akhirat merupakan kehidupan yang kekal. Coba untuk kelompok 1, coba kelompok 1. Ya, dipersilakan dibaca hasilnya, dipresentasikan. Coba berdiri sini, sendiri saja, nggak usah nggak apa-apa. Tiga-tiganya nggak apa-apa, tiga-tiganya nggak apa-apa, biar lumayan. Yang baca satu saja di sini. Coba dibaca. Coba dibaca apa yang Anda ketahui. Dunia yang sementara, hidup di dunia bersifat sementara dan tidak kekal. Waktu kita di dunia ini terbatas dan dapat berakhir kapan saja. Dunia ini penuh tantangan, ujian dan cobaan. Kesuksesan dan kegagalan di dunia tidaklah kekal dan dapat berubah. Terus masih ada lagi. Akhirat yang kekal. Terus Akhirat adalah kehidupan setelah kematian yang kekal dan abadi. Di akhirat, setiap individu akan diminta pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Akhirat adalah tempat pembalasan di mana orang-orang yang beriman dan beramal baik akan mendapat pahala dan kenikmatan, sedangkan orang-orang yang ingkar dan berbuat jahat akan mendapat siksa dan hukuman. Kehidupan di akhirat tidak akan berakhir dan kekal selamanya. sudah. Yuk kita bepros. Kembali.
Baik, sudah sudah dengar dari teman-teman kita bahwa sudah disampaikan tentang kehidupan di dunia yang sementara dan juga kehidupan akhirat yang kekal. Maka dari itu perlunya kita untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dan juga menyeimbangkan kehidupan di akhirat. Apa maksudnya? Ketika kita mengerjakan tentang kehidupan dunia, kita jangan sampai melupakan pekerjaan tentang akhirat. Seimbang dunia dan akhirat diseimbangkan. Bagaimana caranya? Nah, ini yang sudah dijelaskan untuk mencapai kehidupan yang etos, mengerjakan suatu hal yang baik. Apa itu? Nih, bisa saya perlihatkan dulu ya tentang kehidupan yang baik untuk keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Ini sebelum perilaku orang yang memiliki etos kerja yang tinggi. Nih, di antara untuk membuktikan tentang ayat, coba dosen kita terangkan itu. Siapa yang tahu tentang surah An-Nur ayat 9? Ayat 9 yang Al-Manu itu coba dibaca. Yang keras suaranya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzikri baik dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini maksudnya. Ini untuk kita biar seimbang antara dunia dan akhirat. Ketika kita dipanggil untuk sholat, fa idza qudiyatis sholat, apa? Idza nudiyatis sholati fas'au ila dzikrillah. Ketika kita dipanggil untuk sholat, maka kita cepat-cepatlah untuk melaksanakan sholat. Ketika kita diperintahkan mendengar untuk dipanggil sholat Jumat, maka kita harus tinggalkan semua aktivitas pekerjaan tentang dunia, kita mengerjakan sholat. Ini satu, segera menunaikan sholat Jumat manakala telah mendengar suara azan di hari Jumat, segera meninggalkan segala aktivitas keseharian kita. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang mempunyai etos tinggi, etos kerja yang tinggi, artinya mempunyai kerjaan yang baik, ya jadi kita sholat terus tidak boleh juga. Itu tidak seimbang, tidak etos kerja namanya. Kerja terus tidak etos, tidak baik. Maka harus yang kedua, pada saat menunaikan ibadah sholat Jumat, senantiasa memperhatikan khotib dan melupakan sementara aktivitas kerjanya untuk mengingat Allah. Kita dengarkan kalau ada khotbah, ada ceramah, ada dari baringan-baringatan, kita harus dengar. Kenapa? Kita pengen kehidupan di dunia yang bahagia, juga kita hidup dalam akhirat bahagia. Coba kita jelas, coba baca ayat tentang ayat ini. Coba baca semua. Mulai ayat 9 sampai ayat 11. Coba kelompok tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإن فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Sudah. صدق الله مولانا العظيم. Yuk, itu intinya. Ini ayat itu surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11 itu untuk kita menyeimbangkan antara dunia dan akhirat sehingga kita memiliki etos kerja yang tinggi atau mempunyai kerja etos itu merupakan yang baik, etos kerja yang tinggi, bagus. Bagaimana? Sudah paham di sini? Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan ke Bapak tentang ayat ini, tentang kehidupan dunia, juga kehidupan akhirat ini? Ada yang mau ditanyakan, diberdasarkan? Kalau nggak ada, sebelum pelajaran kita akhiri, pada intinya kesimpulannya bahwa kita harus dengan dalil ayat tadi yang sudah dibacakan oleh ketua kelas, kita harus mempunyai kerja etos yang tinggi, yang keras, yang semangat untuk menggapai kehidupan yang dunia yang bahagia, juga kehidupan di akhirat yang bahagia, yang beruntung. Bagaimana caranya? Ini ikuti ayat itu. Fantashiru fil ardi. Ketika kita sudah sholat, maka kita harus berusaha. Dipanggil untuk beribadah kepada Allah, kita laksanakan. Ketika sudah dilaksanakan beribadah, kita fantashiru fil ardi. Kita menyebar untuk berusaha mendapatkan kebahagiaan dunia. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan jadi ilmu yang barokah manfaat, dan kita juga semua diberi kesehatan, diberi kenikmatan, dan juga diberi ilmu yang bermanfaat dan barokah, sehingga kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang beruntung dunia, bahagia dunia, dan juga bahagia dalam akhirat. Ya, terima kasih ya. Sudah selesai ya. Sudah mengerti semua ya. Kita doa kepada kedua kelas, baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi wafiqni bitaqwa ya Allah, ya Rabbi irhamni bi husni khatimati Allahumma ij'alna khairan kalamina minad dunya la ilaha illallah amina. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.